Anggota DPRD Kabupaten Kendal mendorong adanya pungutan pajak dari sektor pajak galian C hingga wilayah yang dilintasi tol, di mana sektor tersebut berpotensi besar meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD Kendal. Hal itu disampaikan anggota DPRD Kendal dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Hasanuddin dalam rapat paripurna DPRD Kendal belum lama ini. Ia berharap di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah mampu melakukan terobosan untuk meningkatkan PAD tahun 2025. Salah satunya melalui optimalisasi sektor pajak. Menurutnya, realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan atau MPLT belum maksimal. Kemarin kami Komisi B ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu di sana Mbak, cuma dapat air mineral 1 botol, AC-nya juga nyala separuh, liftnya juga tidak jalan. Liftnya jalan cuma 1 gantian, padahal itu yuk, kalau lihat aktivitasnya banyak juga, tapi karena itu salah satu adalah diterapkan efisiensi energi. Di sana di kementerian, Senek juga tidak ada. Dan itu saya guyon kemarin. Ini AC-nya dimatikan aja sekalian kita rokok-rokok rame-rame ya, bilang gitu. Tapi maksudnya gini, kementerian sudah begitu. Nah, kita perlu untuk menuju ke sana. Kalau memang dibutuhkan kegiatan itu audit efisiensi energi, ya itu termasuk mengerjakan ikat pinggang dari dalam, kan itu lebih efisien. Kemudian dalam yang terakhir, penggunaan anggarannya harus cermat. Nah, kegiatan kemarin juga sudah kami sampaikan, tadi juga kita bahas lagi. Jadi anggaran itu meskipun LKPJ kali ini Bupati sudah yang merencanakan sudah tidak menjabat, namun bagi kami adalah kegiatannya. Jadi yang dipertanggungjawabkan itu adalah kegiatannya. Jangan sampai kegiatan yang sama, yang tidak ada outputnya, yang tidak ada outcome jangka panjang, ya diulangi lagi, yaitu namanya kurang inovasi. Maka dari itu kami tetap serius, fokus untuk mencermati anggaran-anggaran meskipun ya kan yang menjabat itu sudah orang yang berbeda. Terima kasih, saya kira itu. Jadi ke depan kalau yang hari ini nyatanya tidak baik ya harus ditingkatkan, harus dievaluasi. Gunung Kendal dikeruk namun hasil pajaknya hanya 1,3 miliar rupiah. Hal itu berimbas pada perbaikan jalan yang tidak maksimal. Sementara itu, fraksi Gerindra melalui anggotanya Suwardi juga menyoroti belum tercapainya target PAD tahun 2024. Ia mempertanyakan apakah alokasi anggaran dalam APBD selama ini sudah benar-benar tepat sasaran, terutama untuk menekan angka pengangguran, memperbaiki sarana-prasarana, meningkatkan mutu pendidikan serta pelayanan kesehatan. Dasar warga masyarakat bisa terpenuhi. Harapan dari kami dengan adanya efisiensi ini yang diutamakan adalah pelayanan dasar warga masyarakat berkaitan dengan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, dan juga mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Kendal. Yang selanjutnya penggalian potensi daerah perlu adanya perbuk untuk penggunaan lahan-lahan yang di situ digunakan untuk galian-galian C, yang saya lihat dari daerah Weleri sampai Sukoharjo itu merusak akses jalan, juga tingkat kerawanan untuk kecelakaannya juga sangat tinggi. Apabila seperti tadi saya turun aja ada yang jatuh karena pengelolaan tambang yang tidak baik sehingga akan merugikan warga masyarakat. Yang selanjutnya kami berharap di tahun-tahun yang akan datang ini kemudahan untuk perizinan khususnya untuk peternakan, seperti kami warga masyarakat yang ingin donor darah perlu difasilitasi oleh pemerintah daerah dengan adanya perbuk. Kenapa kalau bisa mudah dibikin ruwet? Karena untuk membangun suatu daerah perlu akses kemudahan yang di situ tidak melanggar aturan yang ada. Itu catatan-catatan dari kami berkaitan dengan untuk pandangan umum fraksi Partai Gerindra. Menanggapi pandangan fraksi-fraksi, Wakil Bupati Kendal Beni Karnadi menilai bahwa pandangan dan kritik akan menjadi bahan evaluasi Pemkab Kendal dalam merancang terobosan khususnya dalam upaya peningkatan PAD, serta fokus pada program-program yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Tadi kan paripurna pandangan fraksi tentang pertanggungjawaban di 2024.
9 tahun WTP ini dipertahankan. Ini lebih pada persoalan administratif. Ya. WTP kan persoalan administratif. Yang kedua, kemudian ada silpa yang harus banyak masukan-masukan dewan yang menurut kami berharga, terutama berkaitan tadi yang kami dengar di persoalan kesehatan, persoalan pendidikan, dan ini nyambung dengan program pemerintah pusat yang harus diurus. Terus terang bahwa kita terima kasih ada masukan dari para tadi mengingatkan kita untuk segera fokus pada program-program yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Pak, terkait tadi dari fraksi PKB sendiri ya, itu menyoroti terkait PAD yang kurang maksimal. Terus salah satunya harus ada inovasi, dan inovasinya pajak FPLD. Ya, betul. Hari ini kita belajar banyak ya dari pengalaman terutama 2024, turunnya pendapatan, ada berbagai hal yang memang harus kita evaluasi kembali. Bagaimana tentang pajak dan retribusi. Kita kan banyak ya, kemarin kita dengar retribusi masalah tambang yang jauh dari harapan kita, kemudian pajak PBB dan sebagainya. Nah, ini yang nanti kita akan coba inovasi yang paling bagus yang kemudian bisa menambah income. Karena di lapangan ini kan banyak sawah-sawah atau kebun yang sekarang sudah jadi rumah. Kalau pajaknya masih sawah atau masih kebun kan sudah nggak tepat. Makanya harus ada cek ulang terhadap pajak PBB yang kita miliki. Terkait dengan sawah yang jadi perumahan, sekarang kan banyak sawah yang sebenarnya masih hijau tapi dipaksa jadi perumahan. Nah, kita akan cek itu prosesnya bagaimana. Karena harus merubah RT RW itu punya konsekuensi hukum, sehingga nanti akan kita coba cek di mana, daerah mana. Kita juga nanti akan lihat beberapa perumahan yang tidak sesuai dengan tata ruang, dan ini kan jadi persoalan problem bagi kita. Seperti di Jetis itu kan juga ada perumahan-perumahan baru, itu kan saat ini masih sawah hijau tapi petani juga pada mengeluh karena jadi konflik agraria ini kan bagian dari konflik agraria ini, termasuk administrasi agraria di dalamnya memang menjadi salah satu problem juga di Kabupaten Kendal. Imbas dari jalan tol misalkan di Sumber Sari, ketika waktu itu jadi daerah yang terakhir kan, itu kan juga masyarakatnya kan akhirnya siap akan pindah karena tergusur oleh jalan tol, tapi kan juga di situ lokasinya masih sawah. Nah, ini harus problem-problem seperti ini harus dipecahkan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan.